Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Selamat siang juga. Kali ini kita melanjutkan materi kita yang kemarin. Nah, sekarang ini kita materinya tentang dubbing. Kalau kemarin kita tentang apa? Pertemuan 9. Pembuatan efek suara, Pak. Ya, apa namanya? Halo. Oleh. Oke. Kemarin kita volley ya. Nah, ini dubbing. Nah, volley sama dubbing ini saling keterkaitan, ada hubungannya. Oke. Kalau kita melihat dari pengertiannya atau istilahnya, dubbing ini istilahnya mengisi suara, ya. Mengisi suara suatu tayangan video, baik film, drama, kartun, ya, atau video game, ya, dan lain sebagainya. Dengan teknik vokal yang berbeda-beda. Nah, bisa juga ini misalnya mengisi film, biasanya kan film dengan bahasa asing, ingin ditayangkan di Indonesia, maka didubbing ulang. Ya enggak? Maka diisi ulang suaranya. Nah, itu juga termasuk dalam kategori dubbing. Atau juga dari film kartun, kalau film kartun kan belum ada benar suara ya, maka dari awal benar proses penginputan atau dubbing suaranya. Nah, terus orang yang melakukan dubbing ini disebut dubber. Ya, dubber ini orang yang melakukan kegiatan untuk mengisi vokal atau suara pada film, drama, kartun, dan lain sejenisnya. Ini disebut dubber. Nah, terus juga ada istilah namanya voice over. Ini sama-sama hampir sama kayak dubbing. Tapi pengistilahannya aja agak berbeda. Ya. Istilahnya aja yang agak berbeda. Nah, kalau voice over ini umumnya digunakan untuk dalam klip dokumenter contohnya ya. Terus pembelajaran digital, terus audiovisual ya enggak. Terus yang atau berita-berita pendek atau terjemahan. Nah, itu istilahnya itu voice over. Nah, voice over ini durasinya enggak sepanjang kayak dubbing. Oke, durasinya cuma singkat-singkat. Contohnya salah satu proyeknya misalnya pembuatan iklan film, ya iklan video ya, video iklan. Terus juga komponen profile, kan itu ada pengisi suaranya. Nah, pengisi suaranya disebut voice over. Ya. Atau juga kalau Anda menyaksikan film dokumenter ada suaranya, itu namanya voice over. Beda kalau dengan dubbing. Dubbing ini dia lebih ke karakter pemeran tokoh tersebut. Nah, dia juga mengikuti gerak atau mimik, namanya mimik gerak mulut. Nah, jadi untuk dubbing itu tekniknya menyesuaikan. Beda kayak voice over. Voice over nggak terlalu kelihatan kayak gitu. Karena dia di belakang, nggak kelihatan. Tapi kalau dubbing, dia kita melihat dubbing yang bagus nggak bagus. Kita lihat mimik gerakan mulut dengan suara. Biasanya contoh gini, ketika gerakan suaranya masih, tapi dubbingnya selesai, kan nggak pas ya, nggak sinkron ya nggak? Nah, jadi dubbing ini tingkat kesulitan lebih tinggi dibanding voice over. Karena dia menyesuaikan juga karakter dari pemeran tersebut, berapa durasi percakapannya, itu berapa, jangan sampai selisih ya. Kalau selisih kan kalau ketika Anda menonton film kan kurang bagus melihatnya ya.
mimik gerak mulutnya masih bergerak, tapi suaranya sudah nggak ada lagi. Atau mimiknya nggak bergerak lagi, tapi suaranya masih ada. Kan kurang sinkron dia. Nah, untuk dubbing ini harus mempelajari karakter atau tokoh dari yang ingin kita isi tersebut, yang ingin kita dubbing suaranya. Jadi Anda harus sebelum dubbing Anda pelajari dulu karakternya, ya enggak? Bagaimana karakter yang ingin kita dubbing ini, ya. Itu harus kita pelajari dulu. Nah, untuk dubbing ini bukan menghafal, tapi kita membaca skrip. Skripnya sudah ada, kita tinggal baca. Ya, baca dan mengikuti gerak mimik yang ada pada film kartun atau film drama dan lain sebagainya ya. Kita harus menyesuaikan dengan mimik gerak mulut tersebut. Nah, terus juga di sini selain dubbing itu kita membutuhkan sebuah perangkat atau contohnya gini, kita ingin membuat home recording studio ya, yang sederhana. Ada beberapa peralatan yang harus kita butuhkan. Pertama komputer atau laptop, itu pasti ya enggak. Selanjutnya digital audio workspace ini software yang digunakan untuk merekam, mengedit, mixing dan mastering ya enggak beberapa track suara atau rekaman. Nah, salah satu yang contoh yang kita gunakan di sini Adobe Audition. Ya. Yang software yang kita gunakan di sini Adobe Audition. Nah, sebenarnya selain Adobe Audition itu banyak produk-produk sejenisnya. Itu misalnya ada Ableton Live, Acid Pro, ya, Cakewalk, Sonar, Logic Pro, Pro Tool, Reaper dan lain sebagainya. Ini salah satu produk atau software sejenis dengan Adobe Audition. Nah, selain komputer DAW, ya, selanjutnya ada audio interface. Nah, ini perangkat audio interface ini alat atau perangkat ya, yang digunakan untuk menghubungkan kabel konektor ke sound card atau amplifier ya ke komputer. Nih, ini salah satunya amplifier. Ada juga kita merupakan sound card. Mungkin ada sound card kalau PC kan sudah ada ya, PC atau laptop kan sudah audio interface-nya sudah ada. Tapi kalau Anda mau menambahkan lagi itu lebih bagus amplifiernya ya. Jadi ada beberapa suara bisa Anda rekam dan dimasukkan ke dalam track software-nya. Nah, selain itu juga ada mikrofon. Ya, mikrofon ini merupakan perangkat utama kita dalam merekam. Nah, untuk jenis-jenis mikrofon belum saya jelaskan untuk secara detail. Jenis-jenis mikrofon itu banyak tipe-tipenya ya. Nah, ini secara umum aja dulu. Mikrofon ini salah satu perangkat untuk kita recording, untuk melakukan perekaman dubbing. Nah, selanjutnya di sini ada juga namanya headphone atau juga headset ya. Fungsinya untuk mendengarkan hasil suara ya enggak. Terus juga di sini ada namanya speaker atau juga bisa disebut namanya kalau di studio itu studio monitor untuk memonitor suara ya, untuk mendengar hasil dari suara kita, hasil rekaman kita ya, atau hasil editan kita. Ini kita menggunakan speaker. Sebenarnya tanpa speaker menggunakan headphone juga sudah cukup sebenarnya, headphone atau headset yang bagus ya. Nah, selain itu juga di sini ada namanya kabel jack. Nah, ini kabel jack ini biasanya ketika Anda beli mic itu biasanya include. Ada juga mungkin Anda mau beli terpisah juga ada. Ya. Ini untuk kabel mic-nya nyambung ke PC ya atau amplifiernya. Selanjutnya di sini ada mic stand. Nah, mic stand ini sangat berguna dalam kita record. Dalam kita melakukan record suara.
Karena ketika kita melakukan rekod suara, kan kita membutuhkan waktu yang nggak sebentar, waktunya agak lama. Kalau kita pegang terus kan lumayan pegal kita. Nah, makanya kita membutuhkan sebuah mic stand. Nah, di sini ada salah satu contoh dubbing ya. Dubbing ini film Transformer, mungkin Anda sudah pernah menyaksikan filmnya. The boy's pheromone level suggests he wants to mate with the female. I just wanted to show him my cannons. This looks like a cool place to kick it. What is that? How do you learn to talk like that? It's a bad dream. Are you username LadiesMan217? I don't know what you're talking. Are you username LadiesMan217? Is that all you got, Megatron? You want a piece of me? You want a piece? No, I want 2 pieces. It's not the Pomerica de Seftas. Nah, itu contoh dubbing film ya. Oke, sini ada juga kita contoh dubbing film kartun. Ini film tetangga kita, negara seberang, itu di Malaysia. Ini mungkin Anda nggak asing lagi dengan film ini ya. Kau pergi ambil sekarang. Akak nak hari ini juga. Jadi hari ini kita ada latihan kebakaran. Bila dengar je loceng bunyi kering. Kancil. Tak sangka kau terpedaya. Kancil! Akhirnya aku dapat juga kau. Ingat kau cerdik melawan keluarga kekasih yang besar dan kuat ni. Hutan ni milik kita. Oke, itu hasil dubbing kita. Salah satu dubbing. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin tanyakan tentang dubbing. Tentang dubbing. Oke, kalau yang ingin tanyakan silakan. Pak, Ya. Pak, kalau misal mau mengenal karakter, kita kan mau buat, misal kami dubbing gitu Pak ya, mau mengenal karakter dari yang kita dubbing itu, cak mana Pak? Harus baca naskahnya dulu apa cak mana Pak ya? Pertama, kalau kita kita melihat filmnya dulu, ya. Film kan sebelum kita dubbing kan kita saksikan dulu filmnya, kita tonton dulu filmnya sampai akhir. Terus Anda mungkin kurang pas atau kurang paham tentang menjiwai film tersebut, Anda tonton sekali lagi ya, supaya mendapatkan sebuah feel-nya, ya enggak? Kan contohnya gini, kalau kita mungkin kalau membuat film kartun misalnya ya, kalau film kartun itu kalau produksi kita sendiri kan nggak jadi masalah karena kita sudah menentukan karakter film itu kayak mana, ya enggak? Tapi permasalahannya ketika kita mau dubbing itu yang kita dubbing itu produk dari luar, ya enggak? Itu mungkin bahasa Jepang atau bahasa apa? Bahasa Inggris ya enggak? Atau bahasa Rusia. Nah, ingin kita dubbing ke bahasa Indonesia. Nah, langkah pertama ya kita emang harus menonton dulu filmnya. Ya, kita saksikan dulu filmnya. Ketika Anda nonton walaupun menggunakan bahasa asing secara kita kan sudah mengetahui karakter dari film tersebut. Mungkin Anda masih belum dapat feel-nya, berarti kita tonton ulang lagi supaya mendapat benar-benar feel, oh ternyata karakter film tersebut itu kayak gini. Ya. Gaya dia cara berbicara, ya enggak, itu kayak gini. Nah, itu kalau kita mau dubbing dari produk yang sudah menggunakan bahasa asing. Beda yang seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita membuat film kartun sendiri, itu kan kita sendiri menentukan karakter A, B, C, kita yang menentukan kayak mana. Ya tinggal kita sesuaikan aja dengan filmnya.
Begitu juga mungkin Anda mau dubbing film-film drama, ya enggak? Atau drama Korea yang lagi hot ya mungkin anak-anak muda ya enggak? Nah, itu kan Anda harus juga mempelajari, ya enggak, karakter, yang ingin Anda dubbing tersebut, aktornya atau artisnya, siapa sih artis yang mau Anda dubbing, nah juga Anda lihat dulu karakter dari film tersebut kayak mana dia. Walaupun menggunakan bahasa asing, kita kan kita juga mengetahui karakter, oh ternyata kayak gini karakternya. Nah, dubbing ini kita nggak menghafal ya, kita nggak menghafal, itu, kita membaca skrip. Nanti, skrip sudah ada translatean dari film tersebut, kita baca. Nah, untuk bacanya ini, kita juga harus menyesuaikan durasinya. Ketika kendala yang sering kita temukan ketika, film itu menggunakan bahasa asing, kita dubbing ke bahasa Indonesia, mungkin, durasi, ya, durasi waktu. Nah, itu jadi Anda harus menyesuaikan. Mungkin ketika adegan ini, Anda dubbing durasinya berapa, supaya mimiknya pas. Jangan sampai tadi, ketika mimiknya masih berjalan, ternyata dubbing Anda sudah selesai. Karena berbeda bahasa. Itu ya, karena terjadi perbedaan bahasa. Makanya kita harus pelajari dulu, kita hitung durasi ini berapa detik, jadi kita sesuaikan. Jadi jangan sampai ada selisih. Kan nggak enak kan kalau kita melihat sebuah film atau nonton film, ya nggak, antara, dubbing-nya sama mimik, gerakan mulutnya nggak sesuai kan nggak kurang enak ya, kayaknya kurang pas ya nggak? Ya makanya kita harus pelajarkan mimik gerakan mulutnya itu kita lihat. Jadi suara Anda pas benar, masuk dalam, film tersebut. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Nah, terus, ketika kita dubbing atau Anda mungkin, membutuhkan sebuah efek ya enggak, ya mungkin kita kan karena terbatas oleh peralatan, ya enggak. Itu kalau untuk sementara kalau Anda membuat film yang tidak, komersial banget, ya enggak, itu mungkin Anda bisa menggunakan, backsound yang free copyright, ya. Tapi saran saya, tapi kalau Anda benar-benar untuk produksi benar, ya enggak, komersial benar, jangan gunakan itu. Anda harus gunakan hasil karya Anda. Ini, contohnya gini, misalnya oke. Nah, contohnya saya mau ngambil efek suara backsound ya, backsound free copyright, ya enggak. Nah, ketika Anda di YouTube nanti yang backsound yang free copyright akan tampil semua. Nah, tapi mungkin ada backsound yang ingin kita sesuaikan dengan, tema atau film Anda. Film Anda nih nuansanya apa sih? Nuansanya romantis atau fun, ya enggak? Atau, nuansa ceria dan lain sebagainya, atau ngerasa nuansa humor, komedi ya. Nah, sini bisa Anda tambahkan aja misalnya romantis misalnya. Backsound romantis free copyright. Jadi yang copyright yang romantis ini akan tampil semua. Nah, ini backsound yang romantis ya enggak? Tapi jangan, Anda jadi misalnya film Anda film ceria, tapi Anda backsound-nya romantis kan kurang cocok ya enggak? Kalau yang ceria ya Anda cari backsound yang ceria juga. Oke. Nah, ini yang, kita download yang di YouTube ini kan dia
MP4 ya enggak, atau berbentuk video. Tapi Anda bisa langsung convert, misalnya Anda hanya mau ngambil audionya aja. Itu di YouTube Anda bisa convert YouTube ya. Itu Anda ketik aja YouTube Converter. Oke. Oke, ini dia. YouTube Converter. Jadi linknya tadi ini, yang link sini, Anda kopikan, Anda pastekan di sini. Ya. Tinggal pilih formatnya MP3 atau MP4. MP3 ya, convert. Nah, nanti otomatis yang format yang video tadi, yang background romantis ini kan berbentuk video ya. Otomatis dia nanti tersimpan dalam bentuk MP3. Oke. Download. Oke, ini sudah selesai. Tinggal kita play aja. Ini formatnya dalam bentuk MP3. Saya stop ya. Nah, itu backsound yang romantis, ya enggak? Nah, jadi nanti Anda sesuaikan aja dengan tema filmnya. Film itu apa nuansanya, tinggal cari. Ya, tapi saya ingatkan lagi, ini kalau untuk latihan nggak jadi masalah ya. Ini nggak jadi masalah, tapi kalau Anda sudah untuk produksi komersial, ini hindari yang menggunakan apa yang sudah jadi kayak gini. Lebih bagus Anda menggunakan sendiri. Tapi kalau kita kan baru latihan aja ya, latihan aja nggak apa-apa yang free copyright. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tadi siapa yang hadir tadi bermasuk? Dandi, Doko, M. Edwin, apa? Egi. Edwin, Dandi sama Doko belum ada ya? Edwin dari tadi Pak sudah Pak hadir Pak. Oh ya, Edwin Saya dari tadi. Iya. Dandi sama Doko nggak ada ya? Oke, jadi nanti tugas Anda, nanti saya kirim file video, ya, video kartun ya. Nanti Anda buat dubbingnya, ya. Jadi yang pertemuan kita kemarin sama pertemuan sekarang ini saling berkaitan ya. Oke, ada yang tanyakan? Nah, ini dubbing filmnya nih, ini untuk skripnya ini bebas. Anda mau rubah kayak mana bebas ya. Jadi nanti Anda sesuaikan aja. Ini yang penting nanti saya share film kartun, ya, film kartun. Nanti Anda pelajarin dulu, ya enggak. Nanti ceritanya Anda bebas. Anda mau ganti cerita tentang apa bebas, ya. Jadi ceritanya tentang bebas. Oke. Jadi yang dikumpul nanti format videonya atau MP3-nya, Pak? Videonya. Video yang sudah kami gitu. Iya, yang sudah dirubah suaranya, audionya. Pertama kita ngerekordnya kan lewat Adobe Audition, ya enggak? Anda record, ya enggak?
Anda sesuaikan. Nah, sebenarnya ketika kita mau dubbing itu sebenarnya harus minimal itu ada 2 monitor. Harus ada 2 monitor. Tapi ya sebenarnya 1 monitor juga bisa ya, tapi ya Anda bagi 2 aja monitor Anda nanti ya, antara video sama ketika Anda record. Tapi sebenarnya bagusnya 2 layar. Mungkin Anda ada monitor nganggur di rumah, Anda sambungkan ke laptop Anda kan bisa. Jadi dual monitor ya. Jadi satunya Anda untuk melihat, nonton filmnya, satunya Anda ngerekord. Gitu ya. Supaya apa? Supaya mimiknya pas. Gitu ya. Jadi kita waktu kita record, kita dubbing, itu kita sambil menonton juga. Ya untuk apa? Untuk ngepaskan gerakan mimik mulutnya. Itu yang penting. Ada yang tanyakan lagi? Durasi video yang Bapak kasih itu berapa menit, Pak? Berapa menit ya? Nggak nyampe 5 menit. Dikit kok. Pendek videonya. Oke. Videonya pendek. Itu karakternya sendiri itu 1 orang atau lebih? Anda pakai suara Anda sendiri. Ya, Anda rubah-rubahlah suara Anda ya. Lebih dari 1 karakter, Pak? Iya, lebih 1 karakter. Tapi menggunakan suara Anda semua. Ya, mungkin Anda suara Anda kayak dicekek dikit ya enggak atau ya agak dibesarkan dikit ya. Ya Anda ubah-ubah suara kan bisa kita merubah suara ya. Jadi Anda sesuaikan aja suaranya. Oke, ada lagi? Jadi yang Foley itu kan Anda buat sendiri yang kemarin ya. Foley, sekarang dubbing. Kalau backsound-nya kan kita ngambil dari YouTube ya. Yang free copyright aja Anda ambil dari YouTube. Itu untuk ya backsound-nya. Oke, sudah ya? Oke, kalau sudah, nanti mungkin saya tutup sampai hari Minggu aja lah kasih durasi ya, latihannya ya. Ya, Anda ngerjakannya nggak usah nyantai aja, ya tapi harus hari Minggu nanti saya tutup. Ya, biar nggak terlalu tergesa-gesa. Oke, ada lagi yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang Pak.